الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Al-Hasib Al-Kafi, nama berikutnya yang akan kita pelajari dari nama-nama Allah adalah nama Al-Hasib dan Al-Kafi, yang mana kedua nama ini memiliki akar makna yang sama, yaitu yang menjadi pelindung, menjaga, yang memberikan keamanan bagi setiap hamba-hambanya. Qala Allah Ta'ala, wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah bagi Allah sebagai pelindung, penolong. Wa qala Allah Ta'ala, alaysa Allahu bikafin abdah, ayukhawifunaka billadhina min dunih, wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dan mereka, nah, bukankah Allah itu yang akan mencukupi hambanya, dan mereka mencoba menakut-nakutimu dengan selainnya? Ketahuilah, siapa saja yang telah ditetapkan menyimpang oleh Allah, tidak akan ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Wal hasibu huwal kafi alladhi kafa ibadahu jami'a ma ahammahum min umuri dinihim wa dunyahum. Makna nama Allah Al-Hasib yaitu Al-Kafi, yang mencukupi, Se- yang mencukupi hamba-hambanya dari segala apa yang membuat mereka takut, apa yang membuat mereka harus mengerahkan tenaga dan waktu, baik dalam perkara agama atau perkara dunia. Al-muyassir lahum kullama yahtajuna ilaih. Dialah yang memberikan kemudahan bagi hamba-hambanya segala apa yang mereka butuhkan. Ad-dafi' anhum kullama yakrahuna. Begitu juga dialah yang menghindarkan dari mereka segala apa yang mereka benci. Wa min ma'anil hasib annahu al-hafiz ala ibadihi kullama amiluh. Dan di antara makna hasib, nama Allah Al-Hasib, yang menjaga, dialah yang menjaga seluruh amalan-amalan hambanya dari apa yang mereka lakukan. Artinya, tidak ada amalan apapun yang dilakukan seorang hamba, melainkan Allah jaga. Ini di antara konsekuensi makna nama Allah Al-Hasib. Ahsahullahu wa nasuh. Allah yang menyimpannya dan akan menyingkapnya untuk mereka, sementara manusia melupakan amalan-amalan tersebut. وعلم تعالى ذلك وميز الله صالح العمل من فاسده. Allah mengetahui semua itu dan Allah membedakan antara amalan saleh dan amalan yang rusak. Allah yang memisahkan antara amalan yang baik dari yang buruk. Begitu juga Allah mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan balasan terbaik dan siapa yang berhak untuk mendapatkan iqab, azab. Dan makna al-kafi alladhi kifayatul khalqi kullu ma ahammahum biyadihi subhanahu. Makna al-kafi, segala yang merupakan kebutuhan makhluk dari perkara-perkara penting dalam kehidupan mereka, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Wa kifayatuhu lahum 'amatun wa khassah. Dan kebutuhan yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya ini segala sesuatu yang umum maupun yang khusus. Adapun yang umum, Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi seluruh makhluk dengan menciptakan mereka, kemudian memberikan postur bagi mereka, tubuh bagi mereka, lalu mempersiapkan bagi mereka segala kebutuhan-kebutuhannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kemudahan-kemudahan bagi makhluknya berupa sebab-sebab yang mencukupi mereka dan bermaslahat bagi mereka dalam perkara makanan dan minuman. Wa amma kifayatul khassah, adapun Allah mencukupi hamba-hambanya yang sifatnya khusus, seperti ketika Allah mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperbaiki kondisi hamba-hambanya. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa saja yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Maksudnya, dialah yang mencukupi setiap urusan hamba tersebut, baik perkara dunia atau akhiratnya. Maka jika seorang hamba bertawakal menyerahkan seluruh hidupnya, ia gantungkan kepada Allah, ia benar-benar menggantungkan hal tersebut di dalam hatinya dengan keyakinan yang kuat, bahwasanya itu semualah yang akan menjadi sebab kemaslahatannya dan yang akan menghindarkan dia dari berbagai macam keburukan, serta keyakinannya benar-benar mutlak kepada Allah yang didasari husnudzan, prasangka yang baik kepada Rabb-Nya, maka dia akan mendapatkan kecukupan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan kehidupan orang tersebut dengan membimbingnya dalam ucapan dan perbuatannya. Serta Allah akan menjaga ia dari berbagai macam gundah gulana dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan bebannya. Dan ini adalah minnatun azimah, karunia yang sangat besar dan pemberian yang sangat luar biasa yang hendaknya seorang muslim dia berusaha untuk mengingat hal ini agar dia lebih bisa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk kifayah, segala bentuk kecukupan yang Allah berikan kepadanya. Bersyukur atas segala karunia dan nikmatnya. وقد ثبت في صحيح مسلم, disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak tidur di atas kasurnya, beliau membaca doa Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wih. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan, memberi minum kepada kita, mencukupi kita, ini wa kafana, memberikan kecukupan kepada kita, wa awana, dan memberikan perlindungan berupa tempat tinggal untuk kita. Betapa banyak orang-orang yang tidak ada pelindung bagi mereka dan tidak ada yang memberikan tempat istirahat bagi mereka. Wal abdu la ghina lahu 'an rabbih tarfata 'ain. Seorang hamba dia tidak mungkin terlepas dari Allah walaupun hanya sekejap mata.
Karena dialah Allah yang memberikan penjagaan, yang memberikan kecukupan, yang membimbing dan memberikan petunjuk. Sehingga disyariatkan bagi seorang muslim di dalam setiap detiknya, ketika dalam setiap kegiatannya, seperti keluar dari rumahnya, maka hendaklah dia membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, kepada Allah aku serahkan segala urusanku, tidak ada kekuatan, daya, dan upaya kecuali dengan izin Allah. Liyukfahamu hajatuh. Ketika dia menggantungkan urusannya kepada Allah, pada saat itulah segala urusannya dan hajatnya akan dipenuhi oleh Allah, dan agar dia dilindungi dari berbagai macam keburukan dan berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan, agar dia dijaga dari ancaman orang-orang jahat atau kezaliman orang-orang yang zalim. Diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dan selainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang keluar dari rumahnya lalu membaca bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, maka dikatakan kepada orang tersebut, hudid, wahai fulan yang membaca doa ini, engkau telah diberi hidayah. Wa kufit, engkau telah diberi kecukupan. Wa wuqit, engkau telah dilindungi. Fayantahi anhu syaitan, dan syaitan menjauhi jalan orang tersebut. Lalu berkata syaitan lain, kaifa laka bi rajul qad hudiya wa kufiya wa wuqi. Wahai syaitan fulan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu orang tersebut sementara dia sudah diberi hidayah, sudah diberikan kecukupan, dijaga, dan dia telah dijaga. Makna hadis ini, ketika seorang membaca doa keluar rumah, dia dijawab, hudit, engkau telah diberi jalan, diberi bimbingan kepada jalan yang benar dan yang betul. Dan engkau telah dilindungi, diberi kecukupan dari segala perkara yang penting untuk urusan dunia dan akhirat. Dan engkau dijaga dari kejelekan musuh-musuhmu dan juga dari syaitan-syaitan yang mengganggumu. Ayat-ayat Al-Quran telah menjelaskan tentang bagaimana ketika seorang hamba benar-benar merealisasikan ibadah kepada Allah dengan memurnikan tawakal. Dua hal ini adalah perkara yang tidak mungkin, perkara yang harus dilakukan oleh seorang hamba untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecukupan dari Allah yang khusus bagi hamba-hambanya yang beriman, wali-walinya yang beriman, dan hamba-hambanya yang bertakwa. Allah berfirman, Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah lah yang telah mencukupi hamba-hambanya? Dan Allah berfirman, Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa saja yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Berkata Ibn Al-Qayyim, dan tawakal itu di antara sebab yang paling kuat yang akan membela hamba, melindungi hamba, sehingga tidak ada satupun kekuatan yang bisa memberikan kejelekan kepadanya, atau menzalimi atau memusuhinya. Tawakal inilah sebab paling kuat yang bisa melindungi seorang hamba. Karena Allah yang melindungi orang yang bertawakal kepadanya. Ay kafih. Wa man kana Allahu kafiyahu. Siapa saja
Allah telah menjadi pelindungnya dan penjaganya, maka tidak akan pernah ada musuh yang bisa mengalahkannya atau membahayakannya, kecuali hal-hal yang memang tidak bisa ia hindari, seperti panas, terik matahari, kemudian dinginnya malam, atau rasa lapar, atau haus. Ini hal-hal yang manusiawi. Adapun perkara yang membahayakannya, yang dengannya akan menghalangi tujuan-tujuan mulia dalam agamanya atau urusan dunianya, maka ini akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata sebagian salaf, ja'alallahu ta'ala likulli amalin jazaan min jinsih. Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ada balasan dari jenis amalan itu sendiri. Wa ja'ala jazaa'a tawakkul 'alaihi nafsi kifayati li'abdih. Dan Allah jadikan balasan tawakal seorang menggantungkan hidupnya kepada Allah, balasannya adalah Allah yang menjaga hidup orang yang menggantungkan diri kepadanya. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa saja yang menggantungkan hidupnya kepada Allah, maka Allah yang menjamin hidup orang tersebut. Walam yaqul nu'tihi kadza wa kadza minal ajr. Allah tidak mengatakan kami akan berikan pahala baginya sekian dan sekian. Kama qala fil a'mal, sebagaimana Allah sebutkan rincian balasan itu pada amalan-amalan zahir. Bal ja'ala nafsuhu subhanahu kafi 'abdihi al-mutawakkil 'alaihi wa hasabahu wa hasbahu wa waqiyahu. Khusus untuk tawakal menggantungkan hidup kepada Allah, maka Allah yang langsung menjaga hambanya tersebut, yang telah bertawakal menyerahkan hidupnya kepadanya, dan Allah yang akan mencukupinya serta menjaganya dari berbagai macam keburukan. Kalau seandainya seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, menggantungkan seluruh hidupnya secara totalitas kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan pastikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya di dalamnya, Allah akan berikan jalan keluar bagi hamba tersebut jika dia sedang berada di dalam masalah. Itu jaminan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah sudah jamin hal tersebut. Langit dan bumi beserta isinya, jika seorang hamba benar-benar totalitas bertawakal kepada Allah, maka permasalahan apapun yang dia dapati, dia akan dapatkan jawabannya di langit dan di bumi yang Allah berikan. وربط الكفاية بالتوكل من ربط الأسباب مسبباتها. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu menggabungkan antara memberikan kecukupan kepada Allah dikarenakan sebab tawakul ini dengan hamba tersebut menyempurnakan tawakalnya berupa menjalani sebab-sebabnya. Artinya tawakal itu bukan seorang hanya bertekad di dalam hatinya menggantungkan hidupnya kepada Allah saja, tidak, tapi dia harus menjalani sebab-sebabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadi yang memberikan kecukupan kepada siapa saja dari hambanya yang husnudzon kepada Allah dengan juga bertawakal kepada Allah serta benar-benar merealisasikan kembali kepada Allah ini dalam segala macam ujian, musibah dan hal-hal yang ia anggap penting dalam hidupnya. Maka setiap kali seorang hamba husnudzan kepada Allah dengan memperbesar harapannya kepada Allah,
dia jujur dalam bertawakal, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan harapan hamba tersebut sama sekali. Dan janganlah seorang hamba dalam bertawakal ini dia merasa lambat pertolongan dari Allah jika dia telah menjalani sebab-sebabnya, karena Allah pasti akan memenuhi janjinya di waktu yang Allah telah tetapkan untuk hamba tersebut. Sehingga Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, dia yang akan menjadi pemberi kecukupan bagi hamba tersebut. Sesungguhnya Allah akan menuntaskan janjinya dan Allah telah menjadikan dalam setiap perkara ada kadarnya masing-masing. Berkata Ibn Al-Qayyim, ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan tentang memberikan kecukupan kepada orang yang bertawakal, mungkin sebagian orang langsung memahami bahwasanya hal tersebut adalah kecukupan yang datang dalam keadaan instan ketika orang tersebut bertawakal. Maka ini pemahaman yang terlalu prematur. Karena Allah menjelaskan setelah penyebutan tawakal, Allah telah jadikan segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini ketetapan. Ai waqtan la yata'adda, yaitu waktu yang tidak mungkin dilewati dalam hukum kausalitas Allah. Maka Allah akan membimbing hamba tersebut dan membimbing jalan keluarnya untuk hamba tersebut pada waktu yang telah Allah tetapkan untuknya. Maka janganlah seorang terburu-buru menantikan atau mengharapkan hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia mengatakan, "Aku sudah bertawakal, aku sudah serahkan hidupku kepada Allah, tapi aku belum melihat apa-apa dari janji Allah yang akan mencukupi hambanya." Ketahuilah Allah telah menetapkan dia akan menuntaskan janjinya pada waktu yang telah Allah tetapkan. وفي مثل هذا المقام كثيرا ما يتنازل بعض الناس عن مثل هذه المعاني الجليلة إلى استح إلى استخذاء للمخلوقين وتذلل لهم وانكسار بين أيديهم لينال بعض مآربه. Kemudian kata penulis, dan yang seperti ini jugalah dalam kasus-kasus seperti ini sering kita dapati banyak orang yang akhirnya menjual agamanya, yang mereka tidak memahami makna-makna ini membuat mereka menghinakan diri kepada makhluk. Mereka ah, tidak sabar menantikan jalan keluar dari Allah. Mereka merendahkan diri, meminta-minta untuk mendapatkan ah, tujuan-tujuan yang telah mereka inginkan. Mereka tidak peduli lagi dengan kondisi agamanya atau untuk mendapatkan ridha Allah. Semata-mata mereka hanya mengharapkan keinginan duniawi ya, yang mereka tidak langsung dapatkan dari Allah karena sudah ditetapkan kadarnya, maka mereka pun merugi, tidak mendapatkan kecukupan dari Allah secara khusus, yaitu kecukupan yang Allah berikan kepada wali-walinya. Maka siapa saja yang menyibukkan dirinya dengan bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi segala kebutuhan dirinya, dan siapa saja yang mencukupkan dirinya sibuk dengan mengingat Allah dari mengharapkan validasi manusia, Allah akan menjaga kecukupan hamba tersebut dari manusia. Wa man ishtaghala bi nafsihi 'anillah, dan siapa saja yang sibuk dengan dirinya sendiri dan lalai dari Allah, maka Allah pun akan membiarkan hamba tersebut mengurusi dirinya sendiri. Dan siapa saja yang lebih sibuk mengingat manusia daripada mengingat Allah, Allah akan wakilkan mereka kepada manusia. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam sunannya, Muawiyah radhiyallahu an menulis kepada Aisyah,
radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, tolong tuliskan kepadaku sebuah kitab yang engkau wasiatkan di dalamnya, namun jangan terlalu banyak." Aisyah pun menuliskan sebuah gubahan nasihat kepada Muawiyah. "Salamun alaik, amma ba'd." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang mencari ridha Allah, walaupun orang-orang membencinya, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya dari manusia. Namun siapa saja yang mencari ridha manusia, walaupun dengan membuat Allah murka, maka Allah akan membuat dia bergantung kepada manusia. Salamun alaik." Di antara yang membuat seorang hamba bisa merealisasikan keselamatan dalam perkara ini adalah dengan dia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir orientasi ilmu dan keinginan dalam kehidupan dunia ini. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, siapa saja yang menjadikan orientasi kehidupannya yang begitu banyak semuanya hanya untuk kemaslahatan hubungannya dengan Allah, mempersiapkan hari kebangkitan, maka Allah yang akan mencukupkan hamba tersebut dari dunia. Namun siapa saja yang bercerai-berai orientasi kehidupannya, yang tujuannya sangat banyak, angan-angannya sangat panjang dalam mengejar dunia ini, dan dia tidak peduli tentang Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakan orang itu. Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Abi Aun, dia mengatakan dahulu orang-orang baik, orang-orang saleh, jika mereka saling bertemu, mereka saling menasehati sesama mereka dengan tiga hal. Yang pertama, jika mereka kehilangan sahabatnya, tidak melihat sahabatnya, mereka akan saling menanyakan dan uh, mengirimkan surat kepada mereka dengan tiga hal. Mereka mengingatkan siapa saja yang fokus pada amalan akhirat, Allah akan mencukupkan dunianya. Dan siapa saja yang memperbaiki hubungannya antara dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan manusia kepadanya. Dan siapa saja yang memperbaiki rahasia-rahasia dalam kesendiriannya, Allah yang akan memperbaiki penampakannya di tengah-tengah manusia. Masya Allah, selesai kita sepertinya dari nama Allah Al-Hasib Al-Kafi. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Jazakallah khairan Ustadz untuk materi dan penjelasannya. Barakallahu fiq. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa eh, ditulis di kolom chat atau juga bisa disampaikan kepada Ustadz secara langsung. Ustadz mengawali pertanyaan Ustadz, Ana izin bertanya Ustadz, apa namanya, bagaimana tadi tentang tawakal yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim kan intinya bahwa ketika seseorang bertawakal maka Allah akan melindungi dari kezaliman dan makhluk. Bagaimana Ustadz di sini sedangkan kita tahu bahwa ada yang namanya takdir dan ketika takdir itu sudah ditetapkan, misalkan Allah menetapkan kepada seorang hamba keburukan, kan tidak ada yang bisa menghalau keburukan itu Ustadz. Lalu bagaimana mengkorelasi antara tawakal dengan takdir ini Ustadz? Jazakallah khair. Baik, kita harus paham bahwasanya Allah jadikan kejadian di alam semesta ini ada namanya hubungan kausalitas, causality, yaitu setiap akibat ada sebab yang mendahuluinya. Pertama kita harus paham, tidak ada seorang pun makhluk yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depannya, hari esoknya. Sehingga setiap dari kita, mereka menyiapkan sebab-sebab untuk dirinya
ada yang untuk menjaga masa depannya, dia sekolah, bekerja, dan seterusnya. Namun dia nggak bisa pastikan seperti apa masa depannya, baik atau buruk. Jadi semua orang hari ini sedang menjalani sebabnya. Sebagaimana kenyang, seorang tidak akan bisa merasakannya sampai dia makan. Makan ini adalah sebab yang Allah jadikan untuk seorang sampai kepada kenyang. Dan banyak lagi, itu satu kasus. Di dalam perkara kehidupan yang kompleks ini, kita tahu kebutuhan manusia bukan hanya kebutuhan sekadar materi, tapi yang non-materi seperti ketenangan, seperti kegembiraan, seperti kesedihan, dan seterusnya, ini kita rasakan, tidak bisa kita hindari, yang semuanya ada sebab-sebab untuk seorang bisa meraihnya atau terhindar darinya. Maka disinilah peran seperti doa, peran seperti tawakal, sebagaimana makan dan minum adalah sebab untuk kenyang dan seterusnya, tawakal, doa juga sebab yang ketika seorang misalnya dihadapkan di depannya ada makanan, dia bisa milih, dia mau kenyang atau tidak. Kalau dia makan, dia akan kenyang, dia bisa mengubah nasibnya, yang tadinya lapar menjadi kenyang. Kalau dia nggak mau, ya sudah, dia akan mati konyol karena tidak mau menjalani sebab. Begitu juga kita nggak tahu dalam hidup kita hari ini, besok apa yang akan terjadi. Allah sudah siapkan berbagai macam sebab. Salah satu sebab tersebut adalah tawakal, begitu juga doa misalnya. Inilah yang akan menjadi sebab seorang untuk mendapatkan hasil dari sebab yang ia jalani. Sehingga tidak ada pertentangan antara musibah yang sudah Allah tetapkan dengan ikhtiar berupa tawakal yang dijalani seseorang. Sebagaimana seorang ketika hendak naik motor misalnya, dia menggunakan helm, ketika naik mobil, dia memakai seat belt, semuanya begitu juga pesawat dengan menjalani SOP safety-nya, ini semuanya adalah seorang menjalani sebab, begitu juga doa adalah sebab dan juga tawakal. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Dipersilahkan. Di luar tema boleh? Ya. Eh, baik, Ustadz, ini saya ada pertanyaan lagi Ustadz, mungkin berkenaan sama sebenarnya pelajaran yang lalu sama yang sekarang Ustadz, tentang kalau kita lihat di sini misalkan kayak yang lalu itu kan Ar-Rauf, artinya kan maha santun dan penyayang, ataupun juga yang saat ini misalkan seperti memberikan kecukupan eh, di nama Allah yang lain, misalkan Ustadz ya, seperti Allah maha memberikan kecukupan. Di sini tadi kan kecukupan berupa agama dan juga dalam sisi dunia Ustadz. Nah dalam sisi dunia kan bisa juga disebut Ar-Rozak, atau misalkan kayak yang dulu maha penyayang bisa juga disebut Allah Ar-Rahman Ar-Rahim gitu Ustadz. Nah maksud saya di sini nama Allah itu maksudnya kok bisa dibedakan? Maksudnya bagaimana misalkan ketika kita berdoa, bagaimana kita bisa misalkan menyebutkan Allah Ar-Rauf atau misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita membedakan seperti itu, bagaimana kita menggunakan dalam doa gitu, Ustaz? Nah, jadi nama Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang sempurna, dan satu nama terkadang memiliki beberapa makna. Sehingga nama Allah Ar-Razzaq salah satu konsekuensi dari nama Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman, yang luas rahmatnya. Salah satu bentuk rahmatnya adalah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Al-Latif, Ar-Ra'uf juga menunjukkan makna kebaikan, dan salah satu kebaikan Allah kepada hambanya adalah memberi rezeki kepada mereka. Ini adalah nama-nama yang indah, yang ma'ruf, yang seorang bisa saja berdoa kepada Allah. Allah sebutkan dengan nama-nama tersebut, sebagaimana yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Isra, "Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman."
ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, panggillah, serulah namanya Allah atau Ar-Rahman. Yang mana saja yang kalian panggil, kalian sedang menyeru kepada satu yaitu Allah. Kalian sedang menyeru kepada satu yaitu Allah. Maka tidak mengapa seorang berdoa kepada Allah dengan memanggil Al-Latif, Ar-Rauf. Jika memang itu masih ada sinkronisasinya atau dia menyebutkan nama Allah secara umum, Ya Rabb atau Ya Allah. Semuanya ini sah-sah saja. Karena semua nama-nama tersebut milik Allah, sehingga manapun yang kita panggil itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Silakan. Cukup ya kalau nggak ada pertanyaan. Barakallahu Iya. fikum. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekeliruan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam baraka nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz untuk materi dan penjelasannya serta jawaban-jawabannya tadi. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, kami ucapkan jazakumullah khair. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita semakin cinta dan semakin cinta dengan mengenal sifat-sifatnya, sehingga dengan itu kita selalu berharap apapun itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami atas nama admin memohon maaf jika terjadi kekurangan. Insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan mendatang biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.